Teman-teman sekalian, kali ini Picel Tekno tuh kedatangan lagi nih sebuah PC all-in-one dengan desain yang memang simple banget. Tipe yang memang sering banget lah kita lihat di meja-meja kantor pemerintahan, resepsionis, atau bahkan kasir minimarket. Tapi jangan salah, di balik tampilan yang sederhana, performanya memang nggak bisa diremehkan nih. Dan PC all-in-one yang satu ini punya desain yang memang elegan, hemat ruang, dan pastinya udah siap buat kita langsung pakai. Dan oleh karena itu mending langsung aja kita lihat bareng-bareng seberapa menariknya PC all-in-one yang kita akan bahas kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah all-in-one PC dari Acer dengan nama Acer ACX 24. Dan PC ini nggak cuma tampil simple dan elegan, tapi juga punya spesifikasi yang menarik nih. Langsung aja, berikut ini spesifikasi lengkap dari Acer ACX 24. Yang pertama, Intel Core i3 1215U prosesor, RAM 8GB DDR4 SDRAM, storage SSD M2 NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Graphic 64 EOS dengan sharing memory default sebesar 4GB, dan layar IPS panel 23,8 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60Hz, yang juga sudah ditanemin dengan gyro sensor atau sensor layar otomatis untuk mengatur secara vertikal ataupun horizontal. Mulai dari sisi desain, maka all-in-one PC satu ini tuh tampil dengan gaya yang minimalis dan juga bersih. Secara visual, perangkat ini tuh lebih mirip sebuah monitor standalone ketimbang satu set PC lengkap siap pakai. Karena kalau dilihat sekilas, bahkan banyak yang mungkin bakal ngira ini tuh cuma monitor 24 inci biasa. Padahal sebenarnya ini adalah all-in-one PC yang sudah punya seluruh komponen lengkap komputer di balik dari layarnya. Seluruh bodinya tuh dibalut dengan warna putih dengan aksen silver di bagian belakang. Kombinasi ini ngasih kesan sederhana tapi tetap modern dan jelas enak dilihat. Lanjut ke materialnya, seluruh bodi AIO PC ini tuh terbuat dari material berbahan plastik campuran ABS dan juga bahan polikarbonat. Tapi jangan salah, meskipun seluruh bodinya mayoritas berbahan plastik, tapi build-nya tuh tetap terasa solid dan juga rapi. Nah, ditambah lagi berkat konstruksi dan juga pendekatan desain yang lebih efisien, membuat PC ini punya dimensi yang jelas compact, di mana dia memiliki lebar 54,3 cm dengan tinggi 32 cm dan kedalaman 22 cm including sama kakinya. Membuat perangkat ini tetap terlihat proporsional di meja tanpa memakan banyak ruang. Sementara itu, untuk bobot keseluruhan dari produk ini sendiri tuh ada di kisaran 12 kg. Jadi memang begitu kita angkat, ini langsung kerasa nih kalau ini bukan bukan monitor biasa. Ini lebih langsung ketahuan ini PC gitu. Yang memang jelas bukan buat diajak keliling rumah lah. Selanjutnya buat urusan fungsi desain, maka desainnya ini tuh fleksibel banget lah. Layarnya tuh biasanya bisa diatur naik turun, diputar ke kanan ke kiri, bahkan dimiringkan hingga 90 derajat ke mode portrait. Jadi mau dipakai kerja, desain, ataupun baca dokumen panjang, apalagi coding, ini semuanya bisa disesuaikan biar tetap nyaman kita gunakan. Nah, lebih lanjut untuk detail desainnya sendiri, maka PC ini tuh punya plat base yang berbentuk persegi 4 yang jadi fondasi utama di bagian bawah. Dari plat inilah yang memang neck ataupun tiang penyangganya tuh terpasang, di mana dia berfungsi untuk menopang bodi utama dari PC-nya. Kedua mekanismenya tuh terhubung dengan sekrup, sehingga stand-nya tuh tetap kerasa kokoh dan juga stabil. Dan untuk selanjutnya kombinasi tersebut disambungkan kepada bodi PC lewat mekanisme klip yang bikin proses copot pasangnya tuh jadi super gampang. Tinggal tekan dan pasang serta tinggal kunci. Nggak perlu alat tambahan dan jelas praktis banget. Jika ada yang memang bertanya mekanisme klip ini kuat dan bertahan lama, ya Pichel udah coba dan memang ini tergolong kuat dan kokoh. Sementara untuk materialnya pun baik base ataupun neck-nya tuh sama-sama terbuat juga dari bahan plastik ABS. Dengan dimensi gabungan keduanya yaitu tinggi 40 cm dengan lebar 22,8 cm dan kedalaman 30,6 cm. Sehingga secara keseluruhan konstruksinya tuh terasa kokoh dan juga stabil saat menopang bodi AIO PC ini. Nah, sekarang kita fokus kepada bodi PC-nya juga nih. Dimana pada bagian depan tampilannya nanti terlihat minimalis dan juga bersih. Bezel di bagian atas, kanan dan kirinya dibuat tipis dengan black bar di layar setebal 0,5 cm. Sementara bezel bawahnya dibuat lebih tebal sekitar 1,5 cm, di mana ini membuat seluruh kombinasinya menjadikan rasio layar kepada bodinya mencapai 91%, yang bikin tampilan layarnya terasa lebih lega dan juga modern, selayaknya ciri khas perangkat masa kini. Selain itu, detail yang paling menonjol pada bagian depan yaitu logo Acer berwarna silver dengan finishing doff.
Sementara baru di sisi kanan lah terdapat dua port USB Type-A 2.0 plus juga tombol power yang posisinya mudah dijangkau dan terasa solid saat ditekan. Geser ke bagian belakang, di sini teman-teman bakal nemuin nih area pemasangan stand base lengkap dengan lubang ventilasi berwarna silver dengan finishing chrome. Serta ada beberapa stiker spesifikasi dan informasi produk yang menunjukkan identitas dari AIO PC ini. Dan ketinggalan di sisi ini juga terdapat logo Acer yang cukup besar pada bagian atasnya. Nah, terakhir di bagian bawahnya sekaligus bagian yang paling rame, di mana di sini nanti terdapat dua buah lubang speaker, sebuah ventilasi udara serta deretan port I/O yang terbilang cukup lengkap untuk kalangan PC all-in-one. Dan yang menariknya sebagai pelengkap tambahan pada bagian ini juga nanti terdapat sebuah webcam yang ditempatkan secara manis lah di bagian bawah bezelnya. Nanti Pichel akan jelaskan lebih lanjut di bagian multimedia. Jadi untuk webcamnya sabar dulu ya teman-teman. Dan nanti untuk I/O portnya sendiri yang di bagian bawah nanti terdapat satu port audio output jack 3,5 mm, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port LAN Ethernet port, dua port USB Type-A 2.0, dan satu port VGA port, serta satu port Full HDMI 1.4, dan satu DC-in power port. Semua port ini nanti diletakkan dengan rapih lah di bagian bawah bodinya, sehingga tetap mudah dijangkau tanpa bikin tampilan belakangnya kelihatan berantakan. Jadi memang tuh secara keseluruhan nggak ada yang terlalu bermasalah dan desainnya terlihat clean dan juga modern. Walaupun sekedar catatan dari Pichel adalah tidak hadirnya port USB Type-C sama sekali nih di AIO PC ini. Agak disayangkan karena port Type-C itu udah kayak jadi new standard lah buat zaman sekarang. Lanjut ke bagian layar, maka AIO PC ini tuh nanti dibekali dengan display panel IPS matte finish berukuran 23,8 inci yang memiliki resolusi Full HD yaitu 1920x80 pixel dengan aspek rasio 16:9 dan refresh rate sebesar 60 Hz. Lalu untuk cakupan warnanya sendiri, maka berdasarkan informasi yang Pichel coba cari-cari, sayangnya nggak ada informasi terkait dengan panel ini. Dan oleh karena itu, biar nggak ngandelin data-data yang ada ataupun berseliweran, maka Pichel ngetes performa layarnya langsung pakai X-Rite Display Plus dalam mode standar. Hasilnya, cakupan warnanya tuh ada di 89,8% sRGB, 65,6% Adobe RGB, dan 70,7% DCI-P3. Dengan rata-rata gamut volume di kisaran 79,8%. Sementara untuk tingkat kecerahan sendiri ini tembus di angka 414 nits. Dan memang untuk layarnya sendiri, Acer juga menyematkan beberapa teknologi nih di dalam layarnya sendiri. Yaitu yang pertama dia memiliki teknologi Blue Light Shield buat memastikan agar mata kita nggak cepat kelelahan ketika kita lihat di layarnya selama jangka yang cukup panjang gitu ya, selama waktu yang cukup panjang. Dan kedua adalah flickerless. Sehingga layarnya tuh bisa bikin panelnya tuh punya response time yang tergolong cepat dan juga akurat sehingga mata kita nggak gampang lelah oleh karena layar yang berflicker. Dan juga yang ketiga adalah teknologi Exacolor di mana memastikan gambar-gambar yang ada tuh terasa lebih vivid dan lebih hidup sehingga kita kalau kita lihat gambarnya segala macam ini harusnya udah akan lebih colorful lah ya kan. Walaupun layarnya masih pakai layar IPS. Ya memang secara keseluruhan kualitas panel yang dipakai di AIO PC ini tuh udah solid banget. Nggak cuma cerah dan tajam, dan juga dia responsif lah buat kebutuhan kerja harian, konsumsi multimedia, sampai juga editing ringan. Pada bagian input device-nya, maka ACX24 ini tuh dilengkapi dengan keyboard dan juga mouse dalam paket penjualannya. Untuk keyboardnya sendiri, tipe yang digunakan adalah wired membran keyboard dengan interface USB Type-A dan juga kabel silikon sepanjang kurang lebih 153 cm. Desainnya tuh menggunakan desain full layout QWERTY lengkap dengan number pad. Dan untuk feeling mengetiknya sendiri memang terbilang ya cukup-cukup makan lah. Nggak terlalu ada yang spesial sebenarnya di sini. Ya memang secara suara-suaranya sih nggak terlalu berisik ya. Dan memang memiliki respons yang ya oke lah buat dipakai harian. Sementara untuk mouse-nya sendiri juga menggunakan wired ataupun pakai kabel optical mouse dengan kabel silikon sepanjang 149 cm dengan interface USB Type-A juga yang juga menggunakan switch membran. Dan dari segi desain pun mouse-nya ini tampilannya sederhana banget lah. Cuma ada tombol kiri, kanan, dan scroll wheel tanpa adanya tambahan tombol-tombol kayak DPI switch lah, yang tombol di sebelah kiri kayak forward ataupun backward button. Ya memang tuh biasanya secara fungsi keduanya masih oke buat dipakai kerja kantoran dan juga input data. Ya, suara klik-kliknya pun juga tenang dan gak terlalu banyak mengganggu. Tapi memang kalau teman-teman lebih suka setup yang lebih rapi dan bebas kabel, saran Pichel sih mending langsung ganti aja ke pakai wireless kalian gitu ya. Ya sebenarnya masukan Pichel tuh kepada Acer tuh kenapa sih kalian gak langsung bundling dengan yang wireless kalian gitu. Harganya juga palingan cuma beda berapa sih.
tapi experience dari customer itu bakal beda banget gitu. Kenapa? Ya kan? Harus coba gitu agak sedikit gitu dijalankan logika Anda gitu. Jangan sekedar cuan gitu loh. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana feedback dari tombol-tombol dari mouse dan juga keyboardnya, berikut ini deh Pical coba contohin buat teman-teman sekalian biar teman-teman nggak penasaran. Check this out. Lanjut ke bagian performa, maka PC All-in-One ini tuh ditenagai oleh prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i3 12150U dengan codename Alder Lake U15242. Chip ini mengusung fabrikasi 10 nanometer dan pakai arsitektur hybrid khas Intel modern, yaitu memadukan dua jenis core, yaitu performance core dan juga efficient core. Buat konfigurasinya sendiri, P-core-nya tuh punya 2 cores dan juga 4 thread, sementara E-core-nya hadir dengan 4 core dan 4 thread. Sehingga kita memiliki total ada 8 thread. Untuk urusan frekuensi pun dia memiliki base clock di 2,5 GHz dan turbo max-nya bisa sampai ke 4,4 GHz. Sementara untuk soal daya, maka prosesor ini punya TDP di 15 watt. Nanti prosesor ini ditandemkan dengan RAM sebesar 8 GB DDR4 single channel dan juga storage SSD M2 NVMe 2280 berkapasitas 512 GB dari Govato. Untuk NVMe-nya sendiri dia masih menggunakan interface PCIe generasi ketiga ya. Sehingga memang performanya masih tergolong responsif walaupun nggak seresponsif kalau kita pakai PCIe generasi yang keempat. Ya mau kita pakai membuka aplikasi, berpindah antar tab, maupun melakukan transfer data ringan harusnya masih oke. Dan waktu kita uji nih akan SSD-nya menggunakan Crystal D-Smart di pengujian sequential 1 MB dengan 801 thread, maka kecepatan membaca datanya mencapai 3,17 GB per second dan menulis datanya mencapai 2,54 GB per second. Sementara untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, hasilnya di 25,9 MB per second buat membaca data dan 54,5 Mbit per second buat menulis data. Nah, untuk urusan software, maka PC ini juga sudah dibekali dengan Windows 11 Home Single Language dengan build number 26200.6899 atau versi 25H2. Sementara untuk pendampingan akan OS-nya ini sendiri, sayangnya nggak ada aplikasi tambahan yang disiapkan oleh Acer. Oleh karena itu, kita lanjut aja deh ke tahap berikutnya di mana kita akan menguji baik menguji sintetis ataupun juga real benchmark buat lihat seberapa sih performa dari AIO PC ini, terutama dalam skenario penggunaan nyata. Dan nanti untuk skenario sendiri, Pical nanti hanya menggunakan mode standar aja dan nggak ada setting-settingan lagi. Minimal biar teman-teman bisa dapat gambaran lah tentang kemampuan si AIO PC ini. Dan pertama kita mulai tesnya dengan menggunakan Cinebench R23 dalam sekali pengujian. Dan untuk hasilnya sendiri dia menghasilkan skor 3269 untuk CPU multicore dan 303 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 10,79 kali. Lanjut testing kedua dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian, maka menghasilkan rata-rata skor di 1235 poin. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 13 menit 46 detik. Testing keempat dengan tes rendering Pical Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K dengan durasi video 3 menit 30 detik, maka render time-nya adalah 14 menit 23 detik. Testing kelima dengan PC Mark 10, maka PC ini menghasilkan skor esensial di 3667, skor productivity di 1868, dan skor digital content creation di 1621. Sehingga skor akhirnya adalah 1598. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah perbandingan dengan PC dan laptop yang Pical sudah pernah review. Check this out. Beralih ke bagian grafis, maka untuk urusan grafis, AIO PC ini mengandalkan GPU integrated dari Intel, yaitu Intel Graphics 64 EOS dengan arsitektur Alder Lake
PGT2 yang memiliki 64 execution unit, 512 arithmetic logic unit yang bekerja di frekuensi maksimum hingga 1,1 GHz dan memiliki sharing memory default sebesar 4 GB. Dan buat ngetes akan performa GPU-nya, kita lanjut lagi nih, masuk kepada pengujian selanjutnya. Di mana testing ini kita akan jalankan dengan mode standar sama seperti pengujian sebelumnya. Dan tes pertama kita mulai dengan 3D Mark Time Spy. Dan dia menghasilkan hasil yaitu 2510 untuk CPU, 280 watt untuk grafik, dan 327 untuk keseluruhan skornya. Kemudian kita lanjut juga tes menggunakan GPU rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame, dan ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata di 13 menit 54 detik. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan beberapa PC dan laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Nah, untuk selanjutnya, walaupun ini bukan ditujukan buat para gamers, tapi kan tidak ada salahnya kita akan ngetes kemampuan gamingnya. Oleh karena ini memang juga tidak ditujukan buat gaming, maka mau nggak mau kita lakukan sedikit penyesuaian, terutama di setting-settingan resolusi dan juga graphic setting, biar hasilnya tetap maksimum dan masih nyaman buat dimainkan. Dan untuk semua gamenya, kita akan atur resolusinya ke 1280x720 pixel ya, atau aspek rasio 16:9 juga. Dan untuk settingan grafiknya pun kita sesuaikan supaya tetap playable lah, tanpa bikin sistem kerjanya terlalu berat. At least tujuannya buat ngejar FPS-nya agak biar walaupun nggak sampai 60, tapi at least biar ngeliat lah FPS-nya setinggi mana sih gitu ya. Dan testing pertama kita menggunakan game GTA 5 dengan setting normal, mendapatkan rata-rata frame rate di 29,5 FPS. Lanjut kita masuk ke testing kedua, yaitu Dota 2 dengan setting fastest, maka dia mendapatkan rata-rata frame rate di 82,9 FPS. Lanjut untuk testing ketiga, yaitu CS2, maka dia dengan setting low mendapatkan rata-rata frame rate di 29,5 FPS. Untuk testing keempat yaitu FC25, sayangnya ketika gamenya coba dijalankan, gamenya ini mengalami stuck di logo FC25 dan gak lama kemudian langsung mengalami akan force quit. Di testing kelima yaitu The Sims 4 dengan setting low, maka dia mendapatkan rata-rata frame rate di 76,8 FPS. Untuk testing keenam Need for Speed Unbound, hampir sama seperti FC25 nasibnya. Bedanya gamenya berhasil jalan sebentar sampai masuk ke dalam world-nya, namun 6 detik kemudian gamenya langsung freeze dan akhirnya berakhir kepada crash. Jadi fatal juga ujung-ujungnya. Testing ketujuh yaitu Cyberpunk 2077. Lagi-lagi gamenya error, bahkan sebelum sempat masuk kepada loading screen. Testing ke-8 yaitu Valorant. Dengan setting low, maka dia mendapatkan rata-rata frame rate di 71,1 FPS. Testing ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan setting low, maka dia mendapatkan rata-rata frame rate di 28,9 FPS. Nah, dari serangkaian tes yang tadi bisa kelihatan kalau AOPC ini memang bukan dirancang buat gaming. Itu udah hal yang paling pasti. Di mana beberapa game yang kita tes dia mengalami lagging yang tergolong signifikan. Bahkan ada beberapa yang gagal dijalankan. Ya dari awal memang Pichel nggak berharap kalau PC ini memang buat dipakai nge-game lah. Karena dia memang tujuannya sebagai PC kerja ataupun yang PC-PC kantoran. Tapi Pichel juga berasumsi bahwa ini bisa jadi disebabkan oleh karena memorinya yang digunakan masih 8 GB. Yang pertama. Dan yang kedua karena dia masih pakai single channel. Kalau teman-teman tambahin mungkin jadi 16 GB secara minimum dan dual channel, harusnya beberapa game ini bisa berjalan sih. Dan lanjut kepada sistem pendinginannya, maka AOPC ini tuh dibekali dengan 3 buah heat pipe dan 1 buah kipas dengan total 13 bilah. Ventilasi pembuangannya pun juga dibuat sedikit lebar, jadi aliran udara keluar tetap lancar dan harusnya suhu di bagian dalam bisa terjaga lebih stabil. Tapi seperti biasa, kita akan mengetahui secara langsung gimana kemampuan dari cooling sistemnya. Dan oleh karena itu Pichel akan lakukan monitoring terhadap idle dan juga kondisi stress test buat AIOPC ini. Dan saat idle, maka CPU usage di AIOPC ini tuh berada di rata-rata 11,5%, yang sesekali melonjak ke level 29,7%. Dengan suhu prosesor di rata-rata 41,5 derajat, dengan peak temperatur di 44 derajat Celcius. Sementara untuk powernya sendiri ada di 4 watt yang sesekali melonjak ke 5,1 watt. Dan untuk frekuensinya sendiri berada di rata-rata 1,3 GHz yang bisa spike hingga ke 1,8 GHz. Nah setelah 6 menit kita lakukan monitoring, maka Pichel langsung masuk kepada stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Dan saat stress test dimulai, maka suhunya langsung melonjak nih ke 59 derajat Celcius dengan power yang juga lompat ke 12,5 watt dan frekuensi di 1,9 GHz. Kemudian Pichel coba monitoring sekitar 6 menitan dan grafiknya cenderung stabil-stabil aja. Oleh karena itu Pichel hentikan testingnya di skor akhir di 57 derajat Celcius untuk suhunya, 12,4 watt untuk konsumsi daya, dan 1,9 GHz buat frekuensinya.
dengan total durasi testing selama 12 menit 30 detik. Dan beralih ke urusan suhu, maka hasil pengujian menggunakan kamera thermal FLIR menunjukkan kalau panas pada PC ini tuh cenderung terpusat di area bagian kanan bawah. Dalam kondisi idle, titik panas utamanya ada di bagian kanan bawah dengan suhu rata-rata di 39,4 derajat dan puncaknya mencapai 43,4 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang, suhunya lebih sedikit adem dengan rata-rata 37,8 derajat dan maksimum mencapai 39,1 derajat Celcius. Dan saat kita masuk kepada stress test, maka area panasnya sedikit bergeser nih, ya, di mana dia mulai muncul di bagian bawah depan, tepatnya di atas dari bezelnya. Di titik ini suhu rata-ratanya mencapai 46 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 47,9 derajat Celcius. Sementara untuk suhu belakangnya, panasnya terkonsentrasi di bagian kanan bawah dengan suhu rata-rata di 43,7 dan tertingginya mencapai di 44,1 derajat Celcius. Dan bisa coba tes juga kalau kondisi kita lagi main game, di mana pola panasnya untungnya masih mirip. Titik terhangatnya tetap di bagian sisi kanan bawah. Suhu rata-ratanya ada di 40,5 derajat dengan puncaknya mencapai 43,2 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang agak lebih adem dengan rata-rata di 34,8 dan maksimum mencapai 35,5 derajat Celcius. Secara keseluruhan memang Pichel agak mempertanyakan ya untuk urusan sistem pendinginannya. Suhu permukaannya memang terasa agak sedikit hangat, terutama di bagian kanan bawah tadi. Walaupun memang nggak sampai mengganggu lah, karena kita nggak pegang juga kan layarnya. Tapi to be honest, pada waktu kita coba monitoring dari prosesornya tadi, teman-teman bisa lihat. Bahkan dia untuk menjaga di level TDP-nya aja tuh nggak bisa gitu. Di stress test dia cuma berada di 12,5 watt saja. Ya, sehingga Pichel ngerasa kayaknya gimana ya, suhunya juga nggak terlalu tinggi, dayanya juga nggak bisa ngejar TDP. Kayaknya memang dibatasin kali ini ya speknya ya. Aduh, penasaran sih Pichel sebenarnya. Nah, lanjut ke bagian multimedia, maka Acer ACX24 ini tuh sudah dibekali dengan 2 speaker internal. Jadi untuk urusan audio dia bisa langsung dipakai tanpa perlu colok speaker tambahan. Untuk sistem audionya, maka PC ini menggunakan chipset Realtek dengan kode ALC897. Ini lazim banget lah ya digunakan di banyak device. To be honest, untuk suara yang dihasilkan ini cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk meeting, nonton YouTube, ataupun dengerin musik ringan, ini masih oke. Dan waktu bicara tes pun dengan sebuah lagu, sayangnya suaranya ini memang tidak menggelegar. Level suaranya tuh rata-rata tuh di 57,3 desibel dengan maksimum bisa sampai ke 62,1 desibel. Nggak terlalu tinggi lah suaranya ini. Jadi cuma kayak asik sendiri aja kita dengar suaranya. Untuk webcamnya sendiri di sini memang agak unik ya. Pichel udah bahas tadi sedikit di bagian desain. Posisi webcamnya tuh agak out of the box gitu. Dimana ini bukan di atas seperti layaknya PC ataupun laptop pada umumnya, tapi ini justru dia out of the box, yaitu di bawah layar. Akibatnya pada waktu lagi meeting ataupun video call, kameranya tuh bakal ngarah ke dagu kita gitu. Kalau posisi duduknya terlalu dekat sama layar, jadi agak dagu sentrik gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita lagi baca begini, nah mungkin lebih ke arah gini lah kali teman-teman ngeliatnya gitu. Dan memang sayangnya catatan dari Pichel adalah webcamnya tuh nggak bisa diatur posisi ataupun juga sudutnya. Hal ini karena webcamnya sudah terpasang permanen dengan baut di bagian bawah bodinya. Jadi solusi paling aman biar angle-nya enak, malahan harusnya kita mainin angle monitornya. Dan untuk speknya sendiri, webcam ini tuh punya resolusi 5 megapiksel, di mana dia bisa merekam gambar dengan resolusi 2560 x 1440 pixel buat kita yang suka ngejepret-jepret. Ataupun juga bisa merekam video hingga 1080p 30 fps. Ya memang terlepas hasil speknya tuh dia udah 5 megapiksel, tapi tetap aja dalam beberapa catatan kita lihat ada beberapa noise yang masih terlihat. Ya ini wajar lah, terutama kalau dipakai di ruangan yang memiliki pencahayaan yang minim. Meskipun begitu, buat sekedar kebutuhan video call ataupun meeting, ya itu hasilnya sudah tergolong oke. Karena memang tujuannya ini juga buat kerja gitu ya kan. Dan menariknya lagi, Acer juga masih nyempilin nih privacy shutter secara fisik yang bisa teman-teman atur secara manual. Jadi pas webcamnya lagi nggak kita pakai, teman-teman bisa langsung aja tutup lensanya. Minimal biar aman dari penonton yang nggak diundang, ya kan. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut inilah coba Pichel tampilin hasil suara dari speaker dan juga hasil dari webcamnya. Check this out.
Halo guys, gini di sini adalah hasil dari kamera Acer ACX24. Dari hasil gambarnya cukup noise, tapi ya masih cukup oke lah kalau buat Google Meet. Dan ini juga hasil suaranya, bagaimana kedengarannya, apakah patah-patah atau pecah-pecah. Dan di sini Gin pakai dalam studio ya, pakai softbox di kiri yang di depan. Oke, dan dia juga punya cover kameranya. Hilang. Dan gue balik lagi. Oke, cukup gitu aja tesnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, setelah ngebahas soal speaker, audio, dan webcam tadi, sekarang kita geser ke konektivitas. Di mana EOPC ini tuh udah dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth, dan juga port Ethernet. Nah, untuk Wi-Fi sendiri, maka EOPC ini tuh menggunakan modul dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX210 NGW. Di mana Wi-Fi chip ini sendiri sudah mendukung akan dual band, yaitu di frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz, sehingga untuk koneksinya bisa kita pilih lah antara koneksi yang lebih jangkauannya luas ataupun yang lebih cepat dan stabil. Sehingga ini akan lebih nyaman terutama buat kita di area kantor yang mungkin banyak terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain, ya mungkin tim IT udah lebih enak lah buat ngaturnya. Dan juga untuk Bluetooth-nya sendiri, maka EOPC ini sudah mendukung Bluetooth versi 5.3 sehingga memungkinkan konektivitas nirkabel yang efisien dengan berbagai perangkat. Kayak contohnya keyboard, mouse, headset kah, atau aksesoris lainnya lah yang teman-teman butuhkan. Nah, lebih lanjut kalau teman-teman butuh koneksi yang jauh lebih stabil lagi, maka untungnya EOPC ini sudah mendukung akan koneksi LAN. Di mana PC ini tuh menggunakan chip dari Realtek, yaitu Realtek Semiconductor, dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki kecepatan maksimum hingga 1 gigabit per second. Ya, ini chipsetnya chipset yang lazim digunakan juga lah di berbagai device. Sehingga oleh karena itu untuk urus perihal konektivitas, maka EOPC ini sudah menyediakan banyak opsi dan sangat cocok buat kerja kantoran dengan performa yang tetap aman, stabil, dan to be honest ya bebas drama lah. Berikutnya untuk urusan daya, maka PC ini sendiri sayangnya nggak dibekali sama baterai internal. Jadi layaknya PC desktop biasa pada umumnya, maka teman-teman wajib colokin langsung kepada sumber daya listrik kalau memang kita mau pakai. Dan sebagai penyuplai dayanya, Acer menyertakan power adapter dengan output 19 volt 6,3 ampere, atau kalau dikonversi total dayanya tuh mencapai 120 watt. Ya, to be honest tergolong cukup efisien lah untuk ukuran PC atau AIO-PC yang memang performanya masih bisa diandalkan buat kerja harian ataupun multitasking ringan. Dan kalau soal konsumsi dayanya sendiri, kalau teman-teman takut yang kayak, masa 120 watt bang, TDP-nya aja 15 watt, tidak mungkin segitu, ya kan? Nah, oleh karena itu Pichel ngetes langsung nih pakai alat pengukur daya. Hasilnya konsumsinya tuh tergolong hemat lah dan efisien banget buat ukuran AIO-PC. Dalam kondisi idle, PC ini tuh hanya menarik daya sekitar 31 watt saja. Walaupun sempat naik ke 32 watt, tapi setelah itu tetap stabil di angka 31 watt. Dan lebih lanjut, kalau kita pakai buat main game, maka konsumsi dayanya itu meningkat ke kisaran di 41 watt dan terus naik hingga ke 48 watt saat berada di beban maksimal. Dan lebih lanjut, kalau kita tes pakai stress test penuh, maka dayanya tuh akan stabil di 48 sampai 49 watt. Jadi to be honest, nggak sampai 120 sesuai dengan power adapter yang bilang gitu ya. Tapi masih aman lah ya kalau memang jangka panjang ataupun juga mungkin Acer karena dia support beberapa spek. Sehingga mungkin daripada repot-repot buat adaptor beberapa banyak, mending sekali aja gitu kan. Bisa jadi ya. Dan terakhir soal fleksibilitas upgrade. Menariknya dan juga seperti biasanya, AIO-PC itu harusnya masih menawarkan upgrade yang tergolong masif lah, masih banyak lah gitu ya. Dan memang hal itu juga terjadi di AIO-PC ini. Dimana yang pertama dia masih menyediakan satu slot kosong buat RAM DDR4 yang bisa kita konfigurasi hingga 32 GB. Jadi nanti kalau teman-teman butuh performa multitasking yang lebih kenceng, tinggal upgrade aja tuh modul RAM-nya yang ada. Karena adanya cuma 8 GB nih satu keping nih ya. Teman-teman cabut, beli 16, ya kan? Jadi 16-nya 32 GB. Mantap. Buka tab dari Chrome sampai 100, brak, aman. Kan? Dan selain itu tuh bagian storage, maka EOPC ini tuh teman-teman bisa ganti satu slot M2 NVMe PCIe generasi ketiga yang tadi, yang 512 GB, menjadi ukuran yang teman-teman mau lah. Ya kan? Dan dia memiliki ukuran 2280 atau yang paling panjang. Sehingga kalau kita mau upgrade harusnya lebih aman dan juga gampang, karena gampang ditemukan gitu.
Dan juga menariknya lagi, teman-teman juga bisa memiliki opsi untuk upgrade menggunakan HDD SATA ataupun SSD SATA ya. Sehingga itu kan harganya mungkin jadi sedikit lebih terjangkau kan dibandingin M2 NVMe. Walaupun speednya juga nggak lebih kenceng. Tapi at least teman-teman dikasih opsi upgrade yang tergolong berlimpah lah. Apalagi untuk tahun 2025 akhir begini gitu kan. Dan selebihnya tidak ada lagi opsi upgrade untuk AIO PC ini. Overall, menurut Pak Pichel, Acer AIO dengan kode ACX24 ini bisa dibilang sebagai PC all-in-one yang praktis dan juga fungsional banget. Terutama buat kita yang butuh hanya kerjaan harian, kantoran yang gak ribet, kerjaan yang kayak cuma ngetik-ngetik, browsing segala macam, web-based, kanva-kanvaan. Ini aman banget lah. Ditambah lagi dari segi desain, tampilannya simple dan juga elegan dengan build yang kokoh banget dan juga ukuran yang compact. Jadi enak buat ditaruh di meja, buat pajangan pun juga oke banget karena desainnya slick banget gitu. Dan yang paling pasti dia nggak makan banyak ruang. Selain itu PC ini juga siap pakai banget langsung dari box karena sudah terpasang Windows 11. Jadi nggak perlu repot install lagi, tinggal colok, nyalain dan mestinya langsung gas buat kerja. Ya memang kalau teman-teman tanya soal performa, maka Acer ACX24 ini spesifik banget lah, ditujukan buat productivity. Fokus utamanya adalah di produktivitas harian, mulai dari pekerjaan administrasi, browsing, meeting online, sampai input data dan kebutuhan retail. Coding-coding yang ringan mungkin oke. Canva sih kalau Pichel pakainya Canva sih sekarang. Buat desain cover lah, buat kita yang kayak gambar-gambar apa, monitoring performa dari YouTube, TikTok segala macam. Kita monitor pakai AIO PC ini sih. Sehingga kalau teman-teman nyari PC yang ringkas, hemat daya dan juga bisa langsung digunakan buat kerja tanpa setup ribet, maka menurut Pichel ini salah satu pilihan yang tergolong solid lah di kelasnya. Dan untuk harganya sendiri ini yang paling oke menurut Pichel ya, karena AIO PC ini tuh dibanderol yang i3 ini dibanderol di sekitar 8,7 juta rupiah. Ya, ini harga yang masih tergolong terjangkau banget. Terutama buat kita yang mungkin mau roll out di satu kantor, butuh 10 atau 11, itu kan masih kayak cuma 80 jutaan gitu kan, masih oke banget gitu kan. Dan teman-teman kalau memang mau beli, gampang banget. Ya, tinggal buka aja toko online mau yang orange ataupun hijau lewat HP ataupun PC. Teman-teman klik segala macam langsung beres. Ataupun juga teman-teman bisa langsung masuk kepada Acer online store resmi mereka. Karena mereka nawarin produknya juga di situ. Dan mereka lagi teman-teman, kalau teman-teman membeli akan Acer ACX24 ini, maka teman-teman sudah langsung mendapatkan akan gratis garansi selama 3 tahun buat spare part dan 3 tahun buat servis dan 1 tahun juga untuk Acer Accidental Damage Protection atau ADP. Sehingga teman-teman udah harusnya tenang banget lah. Ditambah lagi kan udah plus sama Windows 11 dan udah langsung dapat Microsoft Office Home and Student ya kan. Jadi udah enak banget langsung pakai guys. Aduh. Dan kalau kurang juga sudah langsung gratis dapat Office 365 selama 1 tahun berlangganan. Jadi menurut Pichel kalau buat kerja kantoran atau apa ini udah paling the best lah. Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya dan ribet nyari-nyarinya, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja ya linknya di kolom deskripsi. Dan Pichel juga menghimbau kepada teman-teman sekalian support kami dengan kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke YouTube channel kita yang lain ya, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Dadah. Mantap banget guys. Langsung cak. Dapat Office, dapat segala macem ya kan, edit-editannya udah langsung bisa gaspol. Mantap Acer.